Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Karyango TV. Kali ini kita akan lanjut di program podcast dengan pelatih-pelatih yang ada di Balikpapan atau di Kaltim. Nah, untuk hari ini dan saat ini kita kedatangan salah satu pelatih yang cukup senior dan berpengalaman di Pasir, ya, yaitu Bang Ardiansah atau yang biasa dipanggil Bang Anca. Oke, selamat sore ya Bang ya. Selamat sore Bang Anca. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, oke Bang. Bang, style saya ini kalau melihat Bang Anca ini identiknya identiknya itu selalu pakai topi ya kan, baru rambut gondrong. Itu kenapa sih Bang? Gimana itu Bang ceritanya Bang? Atau memang punya karakter sendiri atau bagaimana gitu? Gimana ya, waktu ini pada saat bermain dulu lagi apa namanya, perasaan lagi ada energi tambahan gitu pada saat penampilan seperti itu gitu. Dan mungkin ya saya juga nggak cocok cepat dengan postur seperti ini kan. Tapi kalau di lapangan itu, kalau gondrong itu kayak kesannya itu sangar gitu ya kan. Dulu kalau main posisinya pemain belakang atau awalnya sih waktu Suratin 92 itu saya striker sebenarnya. Sayap kiri, di gelandang juga pernah. Nah, jadi paling lama ya di bek kiri sejak mulai dulu Porda ya. Dulu Porda 95 di Bontang itu. Dan itu posisi baru bagi saya, ternyata di situ cocok dan bertahan cukup lama. Terakhir kali Abang jadi pemain itu tahun berapa kira-kira Bang? Di tim mana gitu? Saya sih ini ya, mungkin seperti Maldini juga ya, loyalitas. Banyak di Pasir. Terakhir itu mungkin satu season ada 2006 ya. 2006. Tapi setelah itu masih ikut seperti Lanut dan sebagainya, masih sering main juga. Dan dulu pernah ikut Prapon juga tahun 96. Tapi ya mungkin rezeki belum ya, karena cedera lutut yang cukup lama waktu itu 1 tahun. Jadi itu ya gagal. Di tahun 95 mau PON 96 di Jakarta itu. Kalau kemudian pernah juga dipanggil Persiba 2001 waktu masih di divisi utama. Ya mungkin belum rezeki lagi karena lagi-lagi cedera lutut lagi saya waktu main di Stadion Persiba yang lama. Nah, saya main di situ. Akhirnya gagal lagi. Tapi lebih banyak di Pasir ya? Iya. Mulai junior saya di sana. Itu tadi saya mau coba main keluar, tapi itu tadi kendala mungkin cedera dan sebagainya itu lagi. Banyak sih tawaran cuma itu tadi. Dulu itu waktu Pasir itu kalau nggak salah itu pernah sempat masuk di divisi utama kali ya? Kalau sekarang itu Liga 2 ya? Nah, sempat masuk kan? Itu dulu Abang masih pemain atau asisten pelatih? Oh, asisten pelatihnya dulu. Bersama ini Bang Haji Amir Sopohan. Oh, asisten pelatihnya dulu ya. Oke, siap. Nah, tadi kan Abang tuh ada sebut tuh seperti Maldini tuh. Emang sosok Paolo Maldini itu seperti apa sih bagi Abang tuh? Gimana ya? Waktu itu sejak saya ditempatkan sebagai posisi bek kiri waktu Porda 95 itu hal baru bagi saya kan waktu itu. Tapi saya tidak putus apa namanya. Saya ingin cari gimana sih bek kiri ini sebenarnya. Jadi saya carilah profil-profil pemain-pemain dunia itu, ketemulah Paolo Maldini itu. Memang ya pada saat itu dia bek kiri yang luar biasa, bahkan jadi legenda sampai sekarang kan. Jadi saya pelajari cara dia bermain, karakter dia, mungkin ya sedikit style dia juga. Makanya saya juga sama teman-teman saya juga awalnya mereka panggil Maldini, saya udah saya tidak terlalu saya anggap biasa aja gitu loh. Tapi kalau lama-lama semakin mereka gitu ya, melekat sampai sekarang. Iya betul. Kebetulan nomor punggung yang saya pakai juga identik nomor 3. Berarti memang idolanya memang luar biasa ya. Siap. Tadi kan Abang bilang 2001 ya sempat
Iya. seleksi di Persiba ya. Nah, itu terkendala dengan Cedera cedera lutut. tadi. Nah, terus abang memutuskan untuk jadi pelatih itu awalnya gimana itu bang? Sebenarnya mungkin secara kebetulan juga ya. Memang saya sering apa di tempat lingkungan saya itu apa nganuin apa sama anak-anak. Tapi yang ngelatih seadanya, isinya belum tahu cara melatih kan. Ya apa yang saya dapat ya itulah saya kasih anak-anak. Awalnya itu tahun 2008 Pasir waktu itu ikut divisi 3. Kalau dulu kan divisi 3. Iya, dulu divisi 3 Divisi itu. 3, divisi 2, divisi 1 kan. Di eranya Nurdin Halid. Nah, kebetulan waktu itu Askapnya manggil Bang Haji Amir Pohan. Nah, terus saya diminta sebagai asisten pelatih waktu itu. Nah, situ saya banyak belajar dengan beliau. Selama 3 musim saya di situ belajar ya. Terus ya istilahnya banyak tantangan juga banyak ilmu di situ. Kenapa kalau saya tidak terjun aja sekalian? Di situ awalnya saya jadi memutuskan untuk jadi pelatih. Pelatih itu ya. Sekitar tahun berapa kira-kira bang? 2008. 2008 itu baru terjunnya. Tadi kan abang juga sebut-sebut tuh namanya Bang Pohan nih. Menurut abang Bang Pohan ini seperti apa ya? Apa namanya dalam bisa bertemu dengan Bang Pohan itu maksud saya kan? Bang Pohan ini bagi abang ini sosok seperti apa gitu? Ya kalau bagi saya sih dia itu saya anggap udah sebagai guru saya. Karena mereka dia juga apa sangat dengan kita mau berbagi ilmu juga dengan sambil mendidik kita juga religius juga orangnya dengan kita juga apa namanya dengan orang-orang itu komunikasi juga bagus dan sebagainya juga dalam melatih juga saya anggap dia masih apa terbaik lah yang pernah saya temuin. Oke siap bang. Ya dan ini juga kemarin ini Bang Ance ini sebagai asisten pelatih ya bang ya? Iya. Di Borneo Woman. Dan kebetulan juga kemarin juara 1 di Piala Pertiwi tingkat Kaltim nih. Nah kan Borneo Woman ini kan identiknya ini dengan perempuan nih. Ya kan? Menurut abang nih seberapa sulit dan menyenangkannya gitu kan? Kalau ngelatih perempuan itu seperti apa sih? Ya ini apa pengalaman luar biasa ya. Karena kali ini megang perdana putri ya dan dihadapkan dengan yang putri-putri ini. Sebenarnya kalau untuk latihan sebenarnya sama aja sih ya. Putra dan putri itu mungkin kita apa namanya dari bobot latihannya aja mungkin ya. Kalau latihan mereka serius juga dengan sama dengan apa laki-laki. Tapi mungkin mereka dia tidak punya kecepatan ya kan. Mungkin passingnya agak lemah di situ ya. Kemudian mungkin kendala-kendalanya apa ya bawaan perempuan ya dia PMS di situ kadang-kadang kita udah susun program dan sebagainya itu bisa berubah nanti karena dia tidak bisa tampil maksimal kalau udah datang bulan ya. Identiknya marah-marah terus kalau sudah udah terkontrol tuh ya dan juga mungkin dia apa kondisi badannya kurang fit. Di situ. Tapi kalau anak perempuan itu manja nggak bang kalau dilatih gitu? Ya tidak juga sih. Tidak juga ya. Tapi mungkin ya mungkin itu bawaan juga ya mungkin ya. Mungkin ada yang kalau lagi dia mood enak bagus. Ada saatnya dia juga tidak mood ya. Ya kadang-kadang ya itu tadi. Nah kebetulan juga kan abang ini di Pasir nih punya SSB ya. Ya punya SSB. Nah apa sih bang yang memotivasi abang nih untuk tetap melatih di daerah gitu? Kan tadi abang bilang tadi waktu jadi pemain itu ya memang bahasanya abang itu totalitas ya kan untuk daerah. Nah ini sebagai pelatih abang masih tetap mau di daerah juga meskipun ya kan kemarin terakhir sudah di Borneo yang perempuan selesai dari sana abang kembali lagi ke kampung halaman lah bahasanya melatih. Itu yang memotivasi abang itu apa bang? Ya pertama tuh apa namanya saya ingin mengangkat anak-anak Pasir ya lebih baik daripada saya lah ya mereka punya prestasi lebih bagus daripada saya kemudian juga apa namanya kita memberikan ilmu motivasi ke anak-anak juga istilahnya apalagi zaman sekarang ya zaman HP ya anak-anak kalau kita tidak apa namanya bawa olahraga dan seperti itu ya mungkin mereka juga
apa namanya, banyak hal-hal negatif ya. Kan kita bawa positif dulu lah. Dia mau olahraga dulu ya, kalau memang dia di situ ada bagus prestasi, ya kenapa tidak kita angkat gitu. Kemudian untuk di daerah, bukan saya ingin bertahan di daerah terus ya, saya juga ingin keluar sebenarnya. Mungkin ya mudah-mudahan di ke depan ada kesempatan lah ya. Nah, saya juga sambil belajar dengan teman-teman juga, termasuk Coach Panji juga ya, yang bahkan sudah ke timnas juga ya. Saya juga ingin seperti teman-teman yang ke sana ya. Yang mudah-mudahan ada kesempatan seperti itu. Kalau di daerah Bang, ya kan, di Pasir, apakah kendala-kendalanya itu sama kayak di Balikpapan gitu atau gimana Bang? Untuk melatih anak-anak kita? Mungkin pertama di sana itu kondisi ini ya, alamnya ya. Hmm. Di sana antar kecamatan tuh cukup jauh. Kita tempuh juga dengan berapa jam, bahkan ada yang nyebrang laut ya. Dengan kondisi seperti itu di sana akhirnya kita untuk memutar kompetisi itu mungkin memerlukan kos yang besar ya. Betul. Nah di situ juga kendalanya. Jadi di situ anak-anak yang harusnya yang punya peluang berbakat, kita susah untuk melihatnya. Kecuali betul-betul ada turnamen, itu pun jarang. Nah, di situ baru kita bisa melihat mereka. Kendalanya sih seperti itu. Ya mudah-mudahan dengan yang ASKAP yang baru ini kita bisa bisa memanajenya biar gimana caranya bisa kompetisi jalan ya. Karena di situ muaranya iya. Betul. Jadi kita bisa ngelihat anak-anak yang punya potensi di daerah-daerah itu. Sebenarnya kalau Pasir tidak kekurangan potensi, ya. Banyak di sana. Cuma mereka tempatnya ini yang tidak ada. Tempat untuk wadahnya ya, iya, bahasanya gitu, wadahnya masih minim ya bahasanya gitu. Sekarang anak-anak banyak lari ke futsal. Oh, kalau di futsal di sana lebih. Futsal kan ya ada aja sih istilahnya. Kalau futsal kan tidak terlalu tepatnya. Misalnya di setiap kecamatan pun sudah ada juga. Oh, siap. Terakhir nih Bang, ya kan, sebelum kita tutup nih obrolan kita, harapannya Bang untuk sepak bola Pasir, khususnya ya dan umumnya itu untuk Kaltim lah. Harapannya dari Abang itu seperti apa gitu? Ya kalau yang harapan ya pasti kita ingin lebih baik ya ke depannya. Ya, mungkin yang dulu yang kurang bagus ya kita lupakan. Kita ingin mengangkat juga nama Pasir. Saya juga ingin melihat anak-anak Pasir ada paling tidak masuk TV ya, main di liga, bahkan kalau bisa ke timnas ya. Karena dulu juga berapa anak Pasir sempat main ya, seperti M. Kamri, Ilham, Ilmasan ya. Romansa, Supriyansa, itu banyak ya teman-teman juga. Nah, sekarang ya itu tadi dengan perubahan zaman mungkin ya, juga kompetisi tidak ada, jadi anak-anak itu yang tidak muncul lagi gitu. Ya harapan saya untuk kedepannya saya ingin anak-anak Pasir muncul lagi. Dan sepak bola Pasir yang sempat kemarin divisi utama ya akhirnya mundur ya, saya harap ya kalau bisa Liga 1 lah. Ya, sayang. Iya makanya itu. Sekarang tenggelam. Ini kan tapi tim Liga 3-nya ada nih Bang ya? Untuk Pasir ini sendiri. Sementara belum ada ya? Kemarin sempat ada, tapi vakum lagi. Ya. Mungkin kalau misalnya ada wadahnya gitu kan, mulai dari kalau ASKAP-nya yang istilahnya ini baru Bang ya? Iya baru. ASKAP-nya baru, dia bikin tim untuk berlaga Liga 3 ya, mungkin itu jadi semangat tersendiri lah ya buat teman-teman pelatih di sana, pemain khususnya ya kan. Oke. Mungkin itu aja obrolan singkat kita berdua dengan Bang Ancah ya. Terima kasih banyak sudah berbagi cerita sedikit tentang sepak bola di Pasir dan pengalaman Bang Ancah tersendiri di dunia kepelatihan. Mungkin sampai di sini aja obrolan kita ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye. Oke Bang. Sebentar aja nih.